2191 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan video yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang profesi dan bagian kedua menjelaskan materi pengambilan keputusan etis praktis. Bagian 1, kali ini saya akan menjelaskan mengenai profesi. Profesi itu sendiri merupakan pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan atau keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti beberapa pelatihan agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Orang-orang yang bekerja di bidang tertentu disebut dengan profesional. Seseorang yang memiliki pengalaman teknis di bidang tertentu yang misalnya contohnya adalah dokter, guru, arsitek, akuntan, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profesi guru. Pendidik atau guru merupakan suatu profesi yang bertujuan untuk mendidik dan melatih para siswa agar menjadi generasi penerus bangsa yang dapat menjadi teladan bagi orang lain. Sebagai tenaga pendidik, guru harus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi. Guru menjadi salah satu penentu keberhasilan bangsa melalui generasi muda. Guru yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sosok guru merupakan sosok yang selalu menjadi panutan oleh siswa-siswi dan masyarakat. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Kode etik merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab kode etik adalah aturan-aturan untuk bertingkah laku sehingga pada profesi apapun tentu memiliki kode etiknya. Kode etik merupakan salah satu syarat untuk sesuatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi. Ada beberapa kriteria yang menjadi standar yang harus dipenuhi sehingga suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi. Antara lain yaitu: yang pertama, harus mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, adanya kode etik. Yang ketiga, mempunyai organisasi profesi yang menaungi. Dan yang terakhir, profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalani oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Adapun isi kode etik dari guru antara lain: yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang terakhir, yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Pelanggaran kode etik guru. Pelanggaran ini bisa didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma moral yang terkandung di dalam kode etik berkaitan dengan profesi guru. Pelanggaran bisa berupa pelanggaran ringan, sedang, hingga berat. Setiap guru yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika seorang guru melakukan pelanggaran kode etik, artinya guru tersebut telah melanggar sumpah atau janji guru yang pernah diucapkannya.
Pada bagian kedua kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pengambilan keputusan etis praktis. Suatu keputusan atau tindakan dianggap etis ataupun benar harus sesuai dengan standar. Dalam kerangka kerja pengambilan keputusan yang etis, untuk menilai etikalitas keputusan ataupun tindakan dibuat untuk melihat yang pertama, konsekuensi atau kekayaan yang dibuat dalam hal keuntungan bersih ataupun biaya. Yang kedua, hak dan kewajiban yang terkena dampak. Yang ketiga, kesetaraan yang dilibatkan. Dan yang keempat, motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Terdapat 3 pendekatan filosofis untuk pengambilan keputusan yang etis, yaitu yang pertama konsekuensialisme, yang kedua deontologi, dan yang ketiga etika kebajikan. Masing-masing pendekatan tersebut saling memberikan kontribusi yang berbeda dalam menghasilkan suatu pendekatan yang berguna, juga dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan etis dalam bisnis ataupun kehidupan pribadi. Yang pertama, konsekuensialisme. Konsekuensialisme sendiri memiliki tujuan untuk memaksimalkan hasil akhir dari sebuah keputusan. Dalam hal ini, para ahli juga membahas mengenai yang pertama, konsekuensi mana yang harus dihitung, yang kedua, bagaimana cara menghitungnya, dan yang ketiga, siapa saja yang pantas untuk disertakan dalam satuan pemangku kepentingan yang harus dipertimbangkan. Yang kedua ada deontologi. Deontologi ini berfokus pada kewajiban atau tugas memotivasi suatu keputusan atau tindakan dan bukan pada konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang ketiga ada etika kebajikan. Etika ini berkaitan dengan aspek yang memotivasi karakter moral yang ditunjukkan oleh para pengambil keputusan. Ada sniff test. Sniff test ini atau sebuah tes cepat merupakan sebuah tes yang digunakan untuk memeriksa keputusan yang akan diajukan dengan cara pendahuluan yang cepat untuk melihat apakah perlu dilakukan suatu analisis etika tambahan yang menyeluruh. Sniff test ini pada tes awal apabila kita menimbulkan kekhawatiran maka dilakukan dengan menganalisis secara menyeluruh, yaitu dengan teknik analisis dampak pemangku kepentingan. Dan apabila tes cepat atau sniff test ini menunjukkan hasil yang negatif, maka perlu dilakukan analisis etika yang menyeluruh, juga perlu dikonsultasikan dengan pengawas etika. Dan beberapa pertanyaan mengenai sniff test untuk pengambilan keputusan etis. Yang pertama, akankah saya merasa nyaman jika tindakan atau keputusan ini muncul di halaman depan surat kabar nasional besok pagi? Akankah saya bangga dengan keputusan ini? Dan akankah ibu saya bangga dengan keputusan ini? Kemudian, apakah tindakan atau keputusan ini sesuai dengan misi dan kode etik perusahaan? Dan yang terakhir, apakah hal ini terasa benar bagi saya? Dalam sniff test, aturan praktis untuk pengambilan keputusan yang etis terdiri dari Golden Rule, yang kedua peraturan pengungkapan, etika intuisi, imperatif kategoris, etika profesi, prinsip utilitarian, dan yang terakhir prinsip kebijakan. Selanjutnya ada analisis dampak pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan sendiri merupakan orang atau pihak yang dipengaruhi oleh atau dapat memengaruhi tujuan organisasi. Hak dari pemangku kepentingan itu sendiri terdiri dari yang pertama kehidupan, yang kedua kesehatan dan keselamatan, yang ketiga perlakuan adil, yang keempat penggunaan hati nurani, yang kelima ada harga diri dan privasi, dan yang terakhir ada kebebasan berbicara. Ada beberapa pendekatan yang terkait dengan analisis dampak pemangku kepentingan yang terdiri dari pendekatan tradisional pengambilan keputusan, pendekatan 5 pertanyaan tradisional yang terdiri dari menguntungkan, sah di mata hukum, adil, benar, dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan standar moral tradisional, yang keempat ada pendekatan pastin tradisional, yang kelima ada memperluas dan memadukan pendekatan tradisional. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan etis.
Yang pertama, ada identifikasi fakta dari semua kelompok kepentingan yang mungkin akan berpengaruh. Yang kedua, ada membuat peringkat antara pemangku kepentingan dan mereka yang berkepentingan. Dan identifikasi mana yang paling penting juga lebih mempertimbangkan mereka secara analisis. Selanjutnya, ada menilai dampak dari tindakan yang akan diusulkan dalam setiap kepentingan kelompok yang berkenaan dengan kekayaan, keadilan perlakuan, dan hak lainnya. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.